Selamat pagi Bu Sanalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya pagi ini kita bisa bertemu di sekolah, bisa sedikit wawancara. Izinkan saya di sini mewawancara Ibu sebelum observasi supervisi akademik. Jadi sebelumnya ini saya laksanakan untuk pelaksanaan pemenuhan tugas di guru penggerak. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bapak Fajar Rizal Sodik, SPD GR dari calon guru penggerak angkatan 10, Bu. Jadi di sini saya akan melaksanakan observasi kelas, namun sebelumnya kita observasi lebih dahulu. Jadi ada beberapa nantinya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu. Ya, kita santai aja Bu ya. Jadi silakan Ibu mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sania SPD. Saya selaku guru agama Islam mengajarkan di kelas 4. Baik. Ini sudah berapa lama Bu jadi guru? Kurang lebih jalan 5 tahun. Sudah 5 tahun ya Bu ya. Baik, jadi artinya Ibu mengajar di SDN 1 Marakwari ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya. Khusus pendidikan agama. Pendidikan agama Islam. Baik. Pelajaran. Baik, baik, baik. Ini kira-kira apa Bu ya yang nantinya Ibu akan ajarkan di dalam observasi yang saya nanti laksanakan, mengajarkan ke anak-anak itu apa area atau tujuan yang ingin Ibu kembangkan pada observasi kelas nantinya? Tujuannya supaya anak-anak lebih mengetahui bagaimana pembelajaran tentang agama Islam, Ya, mempelajari dalam kehidupan sehari-harinya dulu. baik. Mengenalnya akhlak mereka. Jadi Ibu intinya itu pendidikan agama Islam berbudi pekerti dan bisa menerapkan dari ajaran atau pembelajaran di agama Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Selanjutnya Ibu, mungkin lebih spesifik lagi area apa atau tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu kembangkan kepada anak-anak pada observasi nantinya? Tujuannya untuk mempermudahkan anak-anak dalam belajar agama Islam. Ya, Kita ajarkan tentang belajar kayak tadi belajar ayat, memahami artinya, ya. mengerti dan memahaminya juga. Surah apa itu Bu? Surah Quran surah Al-Falaq Al-Falaq. sampai beberapa artinya. Mereka bisa menghafalkan surah Al-Falaq dan mereka juga bisa menghafalkan artinya. Baik. Artinya anak-anak nanti diajak untuk membaca Quran surah Al-Falaq, setelah itu menulis dan mengartikannya. Jadi dengan seperti itu anak akan memahami ya Bu ya, memahami. Dan Kalau boleh tahu Bu, apa tujuan pembelajaran Ibu bisa dibacakan mungkin? Tujuan pembelajaran Ibu? dari memahami surah Al-Falaq tadi, memahaminya dengan membaca surah Al-Falaq dengan tartil. Mentatil ya. Dan memahaminya dengan baik dan benar. Dipahami, dibaca, dihayati, serta diamalkan. Baik. Jadi Karena Quran ini sebagai obat dalam penanganan hati. baik, berarti anak-anak nanti diarahkan mengapa harus membaca Al-Quran dari yang sederhana terlebih dahulu, Quran surah Al-Falaq 5 ayat, tapi diarahkan di mana mereka bisa membaca Al-Quran untuk sebagai obat mereka dari penyakit, dari melindungi dari diri mereka, dan dari malapetaka. Baik. Selanjutnya Bu, selanjutnya ya Bu ya. Ini yang keempat Bu, pertanyaan yang keempat, bagaimana kira-kira indikator atau seperti apa yang Ibu harapkan dalam ketercapaian kepada anak-anak dalam proses pembelajaran di observasi kali ini nanti? Yang saya harapkan sebagai guru, siswa
terbiasa membaca Al-Quran Ya. dengan tartil. Siswa dapat memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Ya. Siswa dapat menulis Quran surah Al-Falaq beserta artinya dengan baik dan benar. Berarti ada 3 indikator ya Bu ya, yang nantinya Ibu terapkan dalam beberapa langkah-langkah kegiatan. Langkah kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup ya Bu ya. Baik, baik. Baik Bu, kalau begitu kira-kira siapnya Ibu untuk diobservasi di dalam kelas, dan nantinya saya akan ikut serta di dalam itu minggu depan ya Bu ya. Siap ya? Baik, demikian Ibu hari ini. Terima kasih atas informasi dan tanggapannya dan jawabannya. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang kurang berkenan. Semoga observasi nantinya berjalan dengan lancar dan Ibu bisa persiapkan dari rencana pelaksanaan pembelajarannya Ibu ya, RPP-nya ya. Ya baik, dan itu bisa Ibu nanti sampaikan ke saya sehari 2 hari ke depan, nanti supaya kita sambil memperbaiki dan mempersiapkan yang sesuai. Demikian Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar anak-anak? Luar biasa. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Nah, dulu periksa kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir, sakit apa? Nah, di sini kita akan belajar. Ada yang tahu sebelum belajar surah Al-Falaq? Ada yang tahu pembelajaran sebelumnya? Pernah tulis ayat? Suka membaca? Belajar menulis atau belajar surah Al-Falaq? Langsung. Apa itu Al-Falaq? Al-Falaq artinya subuh. Quran surah Al-Falaq, Quran yang 100 ke 113 dalam Al-Quran. Qurannya ada 5 ayat. Artinya waktu subuh lah. Terbiasa membaca Al-Quran. Kalian ada yang Al-Quran sudah? Yang dulu berapa? 29. Apa? Berapa? Iqra. Ibu ada bawa Iqra? Ya Al-Quran ibu ada bawa? Al-Quran bu. Al-Quran. Iqra. Alif. 3. Lebaran. 3. Belajar lagi lah, belajar dengan tartil. Tahu apa itu tartil? Ya, apalagi membaca dengan tartil. Ya,
tempat keluarnya dulu. Misalnya ada sin dengan sin, itu bedanya. Maka huruf itu. Memahami Quran surah Al-Falaq dengan benar. Kita memahaminya, mempelajarinya. Kita belajar Quran surah Al-Falaq, belajar tadi membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul falaq. Apa artinya? Waktu subuh. Qul itu katakanlah. Aku berlindung dari kejahatan yang menguasai subuh, itu artinya. Dan ayat kedua, min syarri ma khalaq. Apa? Min syarri ma khalaq. Ada yang tahu? Ya? Ya. Dari makhluk yang ia ciptakan. Siapa yang ia ciptakan maksudnya? Yang Allah ciptakan. Wa min syarri nafasati fil uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan yang meniup, perempuan penyihir yang meniup pada buhul itu tali. Kalau ada, pernah kalian lihat jelangkung? Pernah. Itu kan orang main jelangkung ada tali itu, yang maksudnya buhul itu talinya untuk apa, misalkan menerbangkan, menghilangkan atau apa namanya, bukan mengganggu, yang memberikan kejahatan tadi, membuat orang jadi sakit, ya kayak teluk, maksudnya teluk, buhul. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang dengki. Apabila dia dengki. Nah, dari ayat di atas yang Ibu bacakan tadi ada pertanyaan? Paham? Apa itu Al-Falaq? Itu mengapa? Waktu subuh. Keutamaannya apa saja? Keutamaan kita mempelajari Quran surah Al-Falaq tadi. Mengajarkan kepada kita umat muslim agar selalu memohon kepadanya. Kepada siapa tadi? Yaitu kepada Allah SWT. Terutama dalam menghadapi kejahatan. Makanya kalau anak-anak mau tidur, ambil air wudhu, berdoa, baca Quran surah Al-Falaq, itu baik. Atau surah An-Nas, surah apa itu Al-Ikhlas, Qul. Ingat apa manfaatnya? Keutamaannya? Lebaran? Keutamaannya tadi? Apa? Keutamaannya mengajarkan kepada kita umat muslim agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan belajar Quran surah Al-Falaq ini membuat hati kita jadi tenang. Menjaga kita dari pengaruh sihir dan gangguan-gangguan lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita di sini membaca surah Al-Falaq dengan tartil tadi. Belajar pelan, memahami hurufnya dulu. Jangan berapa juz Al-Quran, sudah sekian juz tapi tidak tahu artinya. Ya, kemarin Bismillahirrahmanirrahim apa artinya? Itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Membaca ayatnya harus tahu artinya. Walaupun sedikit, kita harus memahaminya. Setelah dipahami apa lagi? Dipelajari, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Anak-anak, Ibu sudah jelaskan tadi Quran Surah Al-Falaq beserta artinya. Dapat kalian belajar lagi di rumah. Dan sekarang kita melihat sama-sama tayangan video LCD-nya. Hai teman-teman, sebelum nonton Viko, tolong subscribe dan cek tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itulah Quran Surah Al-Falaq beserta artinya. Bisa kalian pahami dan baca lagi berulang-ulang. Baca dengan tartil. Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan 2. Citra, Hasan, Lebaran. Citra boleh tulis. Yang kelompok 2-nya Ali Fadli, Husin, Nova, Nurdian. Bikin kelompoknya. Jadi 2 kelompok kita belajar menulis ayat Quran Surah Al-Falaq dari 1 sampai 5. Oh, yuk kelompok udah. Mana yang Hasannya? Ibu ada? Ibu ya? Ada bukannya? Ibu punya. Kok ini ibu? Baca dulu ya. Quran Surah Al-Falaqnya. Nah, coba buka di halaman 5. Halaman 5. Ini demo Iqra. Dilihat artinya di bawah. Nah, kenal nama. Sampai di sini. Ini sudah di kolam. Ya, tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, dan dari kejahatan makhluknya. Ayat ketiga, dan dari kejahatan malam apabila bela gulita. Ayat keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menembus pada bulu-bulu apa kali. Ayat kelima, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Itu artinya. Oke anak-anak, kita stretching dulu biar lebih semangat belajarnya. Ya, Bu. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Salam bahagia. Ya anak-anak, belajar apa saja kita hari ini? Ayo dokter. Quran surah Al-Falaq. Bagus, Quran surah Al-Falaq. Ada lagi? Belajar apa saja kita? Alif? Menghafal surat Al-Falaq. Menghafal atau membaca surah Al-Falaq ya boleh. Siapa yang mau bertanya? Silakan dari kelompok 1 dan 2. Kalau yang tidak mengerti, silakan bertanya. Lebaran, Musin, Nova, silakan bertanya. Saya mau bertanya. Nama saya Citra Lesari. Saya mau bertanya perbedaan bacaan dan tulisan huruf sin dan sin. Oke, perbedaannya. Perbedaan tulisan huruf Arab sin. Ini sin dan sin tadi ya? Dan sin. Nah, ini perbedaannya. Kalau sin, ya, kalau sin begini. Nah, ini sin, dibaca sin. Kalau begini, ini tidak ada titiknya, dibaca sin. Kalau ada titiknya 3, dibaca shin, ada y, shin. Nah, paham? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Saya Bu. ya, silakan. Nama saya Ali Pagi. Saya mau bertanya apa arti surat Al-Falaq. Arti surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Itu artinya. Ada lagi pertanyaan? Paham? Yang lain paham? Paham Bu.
Nah, sudah kita jawab mengenai perbacaan tulisan huruf sin dan shin. Nah, sekarang kalian kerjakan soal yang ibu kasih ini ya. Nah, tulis dulu ayatnya dan artinya. Per kelompok ya. Nah, kalau sudah, kalian boleh kumpul ke meja sini. Kelompok satu sudah? Ya. Artinya huruf 2. Huruf nama depan itu besar. Huruf nama kalian. Huruf kita huruf besar. Sudah satu-satu kumpul ke depan. Aku menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan hari berikutnya. Hari minggu depan kita belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iman kepada Allah itu iman yang keberapa? Yang pertama. Belajar lagi lah. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Belajar lagi di rumah kata ibu, membaca dan menulis berulang-ulang supaya bisa menulis ayat tadi. Membacanya dilancari lagi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya pada berdoa yang akan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan Ibu pengajar praktik. Perkenalkan, saya Fajar Rizal Sodik SBGR dari calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini akan melaksanakan pasca observasi wawancara dengan Ibu Nabiah SPD selaku guru agama Islam di SMA Muara Baru. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sini dihadiri oleh pengajar praktek dengan Ibu Kristiana Ramayani, MPD, dan sebagai yang saya observasi di dalam kelas itu Ibu Sanaliah SPD. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kristiana Ramayani sebagai pengajar praktek yang sudah hadir dalam kesempatan hari ini untuk melihat hasil dari observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Sanaliah. Baik, Ibu Sanaliah, apakah sudah siap? Ya, baik. Jadi hari ini saya ingin bertanya, setelah kita kemarin ada observasi di kelas Ibu ya, saya berikan catatan dan tanggapan sebagai Ibu. Namun hari ini saya akan konfirmasi lagi mana kira-kira kemarin itu kan Ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas, lalu Ibu juga sudah melakukannya dengan baik, artinya dari pembukaan sampai penutupnya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih sudah berkenan dari pertama melakukan pra-observasi, wawancara, saya tanyakan tentang beritanya gimana, tujuan pembelajarannya seperti apa ya Bu Sanaliah ya. Jadi silakan kiranya Bu Sanaliah bisa berdiskusi dengan saya atau memberikan tanggapan. Yang pertama ya Bu ya, saya berikan kesempatan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sanaliah SPD. Saya selaku guru pendidikan agama Islam dari
2119. Baik. Di SD Mari sudah berapa lama Bu? Kurang lebih jalan 5 tahun. Sudah 5 tahun ya Bu ya mengajar di SD 1 Muara Pali. Gimana perasaannya Bu setelah saya observasi kemarin di kelas dalam pembelajaran? Saatnya pertama ada gugup lah. Iya. Udah sering tiap hari kan. Di observasi. Jadi Bu sedikit gugup. Namun gugup itu apakah berkelanjutan sampai selesai atau saat di tengah sudah mulai tenang? Gimana Bu? Enggak sampai selesai. Awal-awal. Di awal-awal ya Bu ya. Baik. Oke. Jadi kemarin kan sudah disampaikan ya tujuan pembelajarannya itu anak-anak bisa membaca Quran surah Al-Falaq ya Bu ya dengan tartil dengan benar, bisa memahami arti dari Quran surah Al-Falaq itu. Baik. Nah, kira-kira Bu, tujuan pembelajarannya itu tercapai semua untuk anak-anak atau belum? Sebagian ada yang tercapai, sebagian masih belum. Yang tercapai itu berapa orang ya Bu? Ada 5 orang. Ada 5 orang dari 8 orang. Yang belum tercapai berarti 3 ya Bu? Apa Bu indikator tercapainya anak-anak itu dari tujuan pembelajaran? Anak-anaknya bisa apa Bu? Apakah sudah lancar membaca Quran surah Al-Falaqnya atau gimana? Mereka sudah lancar melafalkan atau menghafalkan surah Al-Falaq kemarin. Ya, kemudian apa lagi? Mereka bisa Menulisnya. dan mengambilkannya. Kalau yang 3 orang tadi Bu yang belum mencapai tujuan pembelajarannya, Itu kesusahannya dalam menulis dan mengartikannya masih menulis kurang. masih kurang. Jadi menulisnya mereka apakah tulisan Arabnya Bu atau Arab atau gimana? Arabnya dulu baru kita artikan. Tapi mereka masih. Berarti ada 3 orang anak ya Bu ya. Di dalam pembelajaran kemarin itu gimana ya caranya untuk supaya 3 yang berada itu kurang untuk supaya mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran Saya berikan latihan mandiri lagi belajar dan terus belajar. di rumah ya Bu ya. Jadi Ibu lanjutkan sebagai tugas mandiri, lalu dikumpulkannya besoknya atau beberapa hari lagi. Di mana ada pertemuan pendidikan agama Islam. Baik, berarti artinya Ibu tetap memantau Mereka anak-anak itu. dan membimbing mereka masih dalam. Lalu kemarin kan Ibu fokuskan area pengembangan atau tujuan pembelajarannya ke situ. Area pengembangan ini apakah semua tercapai dari pembelajaran kan ada 3 ya Bu ya kemarin tujuan pembelajarannya. Apakah tercapai semua di area pengembangannya itu atau ada yang tidak? Bukannya tidak sama sekali, masih dalam proses, ya, masih proses kurang. Jadi Barat nilai itu masih C. berarti ada yang belum tercapai ya Bu ya. Makanya dari tadi saya lakukan bimbingan lagi untuk mereka yang belum tercapai. Baik. Lalu ini Bu ya, saya izin ini menyampaikan beberapa catatan dari RPP dan pelaksanaan Ibu dalam pembelajarannya Bu. Jadi saya lihat di dalam RPP Ibu itu ada beberapa yang sebelumnya kan kita saat pelaksanaan praobservasi itu yang mempersiapkan RPP dan saya juga diberikan untuk mengoreksinya di dalam kompetensi inti itu sudah sesuai ya Bu dengan kurikulum 13 ya Bu. Transisi walaupun dari sini sudah melaksanakan kurikulum merdeka dari semester ini, tapi karena dalam tahap perencanaan dan masih dalam tahap latihan, Ibu menyampaikan kurikulum 2013 itu tidak masalah Bu. Tapi nanti pelan-pelan Ibu harus bisa dan mengikuti perkembangannya Bu ya. Baik, kompetensi dasar dari lihat sudah sesuai. Tujuan pembelajarannya Bu dengan indikator saya lihat itu punya Ibu sudah mencakup 3 dari yang metode itu tadi. Kemudian di materi kemarin juga sudah menyampaikan karena ada media ya Bu ya.
cetak dan juga dengan melihat video pembelajaran. Jadi itu saya rasa bagus dan membuat anak tertarik. Jadi kenapa penting media itu cetak atau video, supaya anak itu tidak lama menulis, tidak bosan juga. Setelah itu kita lebih bisa cepat memahamkan mereka, membantu dari kegiatan pembelajaran pendahuluan. Nah, di permukaan ibu udah harapannya bagus, ada salam berdoa. Namun ada sedikit catatan saya, ibu kemarin ada menanyakan kabar di RPP ibu ada kerapian, periksa kerapian dan tempat duduk ada ibu lewatkan di situ. Jadi nanti bisa lagi, anak itu juga bagus untuk kemandirian dan kedisiplinan. Kemudian tahapan-tahapannya di dalam kegiatan inti ya Bu ya, Ibu di dalam pesanannya ada membagi kelompok, tapi di dalam RPP-nya belum. Jadi itu bisa tambahkan nanti guru membagi kelompok, peserta didik menjadi 2 kan kemarin. Baik itu. Ini lalu saat kerja kelompok itu Ibu saya lihat itu sudah mendampingi, tapi masih kurang banyak mendampingi mereka. Nantinya karena ini belajar dengan surat itu kan, surat Al-Falaq, jadi memang harus didampingi apalagi yang baik Bu. Untuk gambar kerja juga ada yang disiapkan sudah bagus, lalu penutupan, ada kesimpulan, lalu juga para siswa yang diminta untuk menyampaikan gimana pelajaran hari ini itu bagus. Ice breaking yang Ibu ketinggalan, setidaknya ada ice breaking ya Bu ya dalam pembelajaran, setidaknya cukup P5 atau semangat atau bernyanyi atau baratnya fokus anak-anak boleh misalnya. Kemudian dalam kegiatan penutupnya diakhiri dengan salam. Jadi itu catatan dari saya ya Bu ya. Jadi saya harapkan ada perbaikan untuk kedepannya nanti. Kemudian saya mau tanya kepada Ibu dari kita wawancara tadi, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran berikutnya? Memberikan motivasi pada siswa Ya, yang kurang memahami tadi. ya. Yang sudah kan kita bimbing terus. Baik. Supaya lebih bisa belajar. Kalau ke diri Ibu sendiri? Di rumah pun belajar lagi. Belajar dalam hal apa itu? Dalam hal mempraktekkan, memahami Lalu? materi yang Kalau dalam hal persiapan, Ibu persiapan dulu materinya, Ya. mudah memahami. ya media perlu tidak Bu? Perlu, baik. Dan di sini ya Bu ya, kan kita sudah tahu sinyal bagus, sarana ICD ada, sound system ada, laptop pun ada, sudah ada berapa, ada 6 atau 7 Bu saya ingat itu. Jadi digunakan, wifi juga ada, jadi itu sebagai pendukung dalam pembelajaran supaya dimanfaatkan lagi. iya, supaya bisa memanfaatkan itu. Jadi fasilitas sudah diberikan sama sekolah untuk sarana dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu, jadi terima kasih Ibu, hari ini sudah mau saya wawancara pasca open party. Semoga itu kedepannya sukses dalam dengan anak lebih lagi bisa berpihak pada murid-murid kita. Semoga mereka bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi demikian wawancara dari saya kepada Ibu ya. Sekarang saya persilakan untuk Ibu pengajar praktik, Ibu Husana Ramayani, memberikan refleksinya atau umpan baliknya kepada kami berdua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pengajar praktek dari Bapak Fajar. Dalam hal ini ya, Bapak Fajar sudah melakukan observasi dan ini adalah percakapan pasca observasi yang mungkin sudah ya Pak ya. Benar. Ya. Jadi yang apa yang saya lihat, saya dengar tadi ya, dan saya juga sudah
membuka RPP dari Ibu Sanawiyah. Nah, di situ sudah RPP-nya sudah berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian ada KSE, tadi sudah ada KSE-nya juga sesuai dengan rubrik ya Bu ya. Kemudian tadi saya lihat Pak Fajar sudah melakukan coaching terhadap Ibu Sanawiyah ya. Sudah melakukan prinsip coaching yang untuk kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi yang ada di Ibu Sanawiyah tadi. Tadi ada kendala dan Ibu Sanawiyah juga sudah menemukan solusinya. Nah, itu dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Fajar. Jadi apa yang tadi saya dengar itu sudah melalui alur cerita ya. Jadi rasanya sudah bagus. Apa yang saya lihat, saya dengar tadi dari RPP maupun proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Semoga bisa ditingkatkan ya Bu ya. Dan Pak Fajar sudah bagus. Terima kasih, demikian saja refleksi atau umpan balik dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yani sebagai pengajar praktik saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Sanawiyah sudah berkenan untuk wawancara pasca observasi ini, dan Ibu Yani sebagai pengajar praktik mau memberikan umpan balik untuk perbaikan saya juga sebagai coaching dan sebagai coach dan juga sebagai guru yang diobservasi atau coaching. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.